Kita mau mengenal Yesus lewat Injil Lukas. Seringkali kita tidak paham mengapa ada 4 Injil. Apalagi kalau saudara membaca Injil Matius, Markus, dan Lukas, itu banyak cerita yang diulang, yang overlapping di situ. Seolah-olah sepertinya mengapa ya kok harus ada 4 Injil. Tetapi sebenarnya 4 Injil ini sebuah gambar yang sangat lengkap tentang Yesus Kristus Juru Selamat kita. Seperti kita memandang sesuatu itu dari 4 sisi, dari muka, belakang, kiri, kanan. Dan 4 Injil ini juga merupakan sebuah keseimbangan. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, maka di situ kita melihat Yesus digambarkan sebagai seorang raja. Maka di Injil Markus, Yesus dilukiskan sebagai seorang hamba. Jadi dia adalah raja, dia juga adalah hamba, a servant king. Seimbang. Nah demikian juga dengan Injil Lukas dan Injil Yohanes, kita melihat sebuah keseimbangan. Mengapa? Karena di dalam Injil Lukas, Yesus dilukiskan sebagai seorang anak manusia. Dan di dalam Injil Yohanes, Yesus digambarkan sebagai anak Allah. Seimbang. Itu kita harus membaca baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita harus baca itu untuk mengenal dengan lengkap tentang siapakah Yesus Juru Selamat kita. Nah, kita mau khususkan melihat tentang Yesus dari Injil Lukas. Lukas, seperti yang sudah saya sampaikan, melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya. Yesus dilukiskan sebagai seorang anak manusia. Sebab itu kata anak manusia terus diulang-ulang. Ada 25 kali muncul di Injil Lukas ini. Nah ini ada beberapa ayat yang bisa melukiskan bahwa Yesus itu adalah seorang anak manusia. Kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, di situ ada gambaran tentang masa kecil Yesus. Dia juga punya masa kecil. Kemudian di pasal 4 ayat 2 dilukiskan di situ bagaimana Yesus juga bisa merasa lapar seperti saudara dan saya. Saudara pernah lapar, Yesus juga pernah lapar ya. Kemudian di dalam Lukas pasal 19 ayat 41 dilukiskan di situ bahwa Yesus pernah merasa kesedihan, bahkan dia menangis. Dan saya rasa yang paling menggambarkan bahwa Yesus itu seorang manusia, yaitu ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Diceritakan di situ bahwa dia sangat ketakutan. Injil Lukas satu-satunya Injil yang menceritakan bagaimana saking takutnya Yesus, stres yang luar biasa sampai pori-porinya itu pecah. Sehingga dikatakan keringatnya itu bercampur dengan darah. Tingkat stres yang luar biasa ini saudara. Dan masih banyak lain catatan dalam Injil Lukas tentang kemanusiaan Yesus. Sehingga kita bisa menyimpulkan satu hal bahwa Yesus dia adalah manusia 100%. Dia memang adalah anak Allah. Tapi ketika dia melayani, ketika dia turun ke dalam dunia, dikatakan dia mengambil rupa seorang manusia. Dia tahu pergumulan manusia, dia harus merasakan itu. Supaya dia bisa menolong manusia, dia harus menjadi manusia 100%. Bedanya dengan manusia yang lain hanya satu, yaitu dia tidak tercemar oleh dosa. Itu saja. Tapi semua pergumulan manusia dia mengerti. Nah, saya maju lagi. Kita akan melihat lebih jauh manusia yang bagaimana Yesus selama dia ada di dunia ini. Ada beberapa kata yang selalu muncul di dalam Injil Lukas. Dan saya akan berpijak dari 3 kata yang muncul
dan paling banyak dicatat atau dipakai di dalam Injil Lukas. Sebab saya percaya bahwa setiap kata dari firman Tuhan itu tidak sembarangan ditulis di dalam Alkitab. Nah, kita mau melihat 3 kata ini untuk kita mengerti manusia yang macam apa Tuhan Yesus Kristus selama ada di dunia ini. Nomor 1, Lukas mencatat ada satu kata yang banyak sekali dipakai, yaitu kata belas kasihan. Di antara 4 Injil, kata ini adalah kata yang paling banyak muncul di dalam Injil Lukas. Hanya seringkali ada sebagian dia munculnya bukan kata belas kasihan tapi kata rahmat. Tapi itu kata yang sama dengan belas kasihan. Salah satu ayat dia berkata, dan ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kata belas kasihan di dalam bahasa aslinya yaitu kata eleos. Kata eleos ini dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata mercy atau pity atau compassion. Sama artinya. Yang berarti belas kasihan atau kemurahan hati. Jadi eleos ini berbicara tentang belas kasihan, kemurahan, sakno, mesaake. Nah ini kata yang sering kali muncul. Dan saya boleh katakan inilah profil manusia Yesus Kristus yang digambarkan di dalam Injil Lukas. Bahwa dia adalah seorang manusia yang penuh dengan belas kasihan. He is a man of mercy. Sadarkah Anda bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan? Saudara dan saya selamat ada sampai saat ini. Itu karena belas kasihan. Kita ditolong oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Di belas kasihan ini yang selalu mewarnai kehidupan Yesus. Yang selalu menjadi titik tolak dari setiap perbuatannya. Yesus menyembuhkan manusia. Kadang-kadang dia dalam keadaan yang sangat sibuk. Kadang-kadang dia sudah capek, mau makan, mau istirahat. Orang datang berjubel. Tapi dia layani dengan baik. Dia layani dengan sepenuh hati. Karena apa? Dikatakan ketika dia memandang begitu banyak orang yang datang. Dia timbul belas kasihan. Kalau kita bagaimana? Kalau sudah capek didatangi tamu, kita pegel kan? Sudah waktunya mau istirahat, makan gak sempat, lalu orang datang, gimana kira-kira? Masih ada belas kasihan? Ketahuilah Tuhan kita itu penuh belas kasihan. Ini menjadi perenungan kita, bahwa Yesus is a man of mercy, a man of compassion. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Melihat manusia dengan segala kebutuhan, dengan berbagai macam masalah persoalan yang muncul dalam hatinya adalah belas kasihan. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam Injil Lukas ada satu perumpamaan yang khusus hanya di dalam Injil Lukas. Perhatikan, saudara kalau membaca kitab Injil perhatikan, karena tiap Injil ada catatan-catatan khusus yang tidak ada di Injil lain. Nah, salah satunya di dalam Injil Lukas adalah perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Itu hanya Injil Lukas, Injil lain gak ada. Ketika orang tanya kepada Tuhan, Tuhan hukum apa yang terbaik, yang terpenting? Dan Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Siapa sesama itu Tuhan? Dan dia mulai bicara tentang perumpamaan. Menarik sekali perumpamaan ini untuk kita teliti saudara. Karena dikatakan ketika orang itu dalam keadaan sekarat, perlu pertolongan, datanglah yang pertama-tama adalah imam yang lewat di situ. Siapa imam itu? Imam itu pendeta. Si imam itu lihat, waduh jangan-jangan ada rampok. Oh dia lari saudara-saudara ya menyelamatkan dirinya. Lalu yang kedua siapa yang hadir? Orang Lewi. Siapa orang Lewi itu? Itu pelayan Tuhan, aktivis gereja. Luar biasa bukan Tuhan kita ini ya. Perumpamaannya bicara banyak hal. Orang Lewi juga lihat orang sekarat. Waduh nanti, wah susah aku kalau nangani ini. Kaburlah dia. Nah baru yang ketiga yang lewat di situ. Orang Samaria. Perhatikan, orang Samaria yang notabene itu seterunya orang Yahudi. Firman Tuhan mencatat. Orang Samaria ini ketika dia melihat ada satu kebutuhan, ada orang yang perlu ditolong. Dia tidak berpikir panjang. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia punya urusan lain. Tapi dia tidak berpikir panjang, dia segera turun dari keledainya.
Dia rawat orang itu. Dia naikkan keledainya. Dia rela turun dari keledai. Orang itu diantar sampai ke tempat pengobatan. Bahkan dia biayai. Mengapa? Belas kasihan. Eleos. Mari kita menyadari bahwa inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebagai orang percaya. Hati yang penuh belas kasihan. Apa saudara pikir orang Samaria ini pengangguran? Tidak. Kalau mau dibilang dia punya urusan, dia mungkin punya urusan sendiri. Tapi dia melihat sebuah kebutuhan. Dan yang menggerakkan orang ini untuk bertindak adalah belas kasihan. Compassion, kemurahan hati. Dan Tuhan Yesus katakan lakukan itu. Haleluya. Kita adalah pengikut Yesus, follower of Jesus Christ. Kemana Tuhan kita pergi, kita harus ikut. Itu inti daripada orang Kristen. Pengikut Kristus. Kalau Tuhan, kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berbelas kasihan. Amin, saudara. Sampai sekarang Tuhan Yesus masih berbelas kasihan. Karena firman Tuhan mencatat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar. Imam besar itu adalah jabatan Tuhan Yesus sekarang di sorga. Yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Haleluya. Ialah ini menjadi perenungan kita dan permohonan kita tentunya. Minta hati yang belas kasihan, saudara. Yang rela untuk bersama-sama meringankan beban orang lain. Saya maju lagi kepada kata kedua yang banyak muncul di dalam Injil Lukas adalah kata berdoa. Kata berdoa ini di dalam 4 Injil, Injil Lukas paling banyak, 19 kali. Ya, coba kita lihat bagaimana catatan Injil Lukas tentang Yesus. Dikatakan pada waktu dia dibaptis, dia berdoa. Hanya Injil Lukas yang mencatat Yesus sedang berdoa waktu dibaptis. Makanya sekali lagi ini saling melengkapi bukan? Di Injil lain tidak dicatat kalau Yesus sedang berdoa. Hanya Lukas mencatat. Yesus sedang berdoa lalu langit terbuka. 5:16 dikatakan Yesus berdoa di tengah pelayanannya. Seringkali di tengah-tengah pelayanan dia tidak larut dengan euforia orang banyak. Tapi dia mengasingkan diri, dia mencari tempat yang sunyi, yang sepi. Dia bersekutu dengan Bapa. 6:12 firman Tuhan mencatat bahwa sebelum Tuhan Yesus memilih atau menentukan 12 rasul. Yesus berdoa sepanjang malam. Tak main-main, saudara. Doa sepanjang malam. Kemudian 9:18 dalam berjalan bersama murid-murid dia berdoa. Di gunung kemuliaan dia mengajak Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas puncak gunung. Di situ dia berdoa kepada Bapa dan kemudian dia berubah, kemuliaannya dinyatakan kepada 3 orang murid ini. Dan catatan terakhir yaitu waktu di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa, bergumul dengan Bapaknya. Jadi saudara-saudara, Yesus itu adalah seorang yang penuh dengan doa, a man of prayer. Hidupnya dalam pelayanannya itu dipenuhi, diwarnai dengan doa. Jadi kita di sini bisa mempelajari satu hal. Kalau Yesus saja, dia harus berdoa kepada Bapa. Dia harus bersekutu dengan Bapa dan selalu bersekutu dengan Bapa dalam menjalankan misinya. Apalagi kita, saudara dan saya. Maka kita perlu berdoa. Terlebih kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, minta pertolongan Tuhan, berdoa dan berdoa, saudara. Dan sekali lagi saya akan tunjukkan kepada saudara, ada satu perumpamaan yang khusus tentang doa di dalam Injil Lukas. Di mana Yesus mengajar kepada kita semua bahwa berdoa itu harus persisten. Harus ada persistensi. Dalam Lukas pasal 18 dicatat sebuah perumpamaan tentang seorang janda miskin yang butuh pembelaan dari seorang hakim. Dan dicatat di situ bahwa hakim ini adalah hakim yang tidak takut kepada Allah. Ya lihat janda, kau opo-opo nih, nggak perlu ditolong, diabaikan aja. Tapi firman Tuhan mencatat si janda miskin ini dia tidak putus asa. Dia terus minta tolong terus. Dia dekati terus si hakim ini. Karena dia tahu hanya hakim ini yang bisa menolong. Siang malam dia datang kepada hakim ini. Sampai satu saat hakim ini sendiri merasa terusik. Karena tiap hari didatangi pagi, siang, sore, malam. Janda ini selalu datang kepadanya. Akhirnya dia pikir daripada aku susah, lebih baik aku tolong saja.
Artinya dia nggak rela sebenarnya susah. Dan akhirnya janda itu ditolong. Nah perumpamaan ini Tuhan Yesus berkata apa? Camkan. Dia mengambil sebuah tokoh yang antagonis, seorang hakim yang tidak takut kepada Allah. So itu dia berkata camkan bahwa Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk tidak menolong orang-orang pilihannya. Nah ini saudara, pelajaran penting bagi kita. Saudara, ayo doa yang persisten kalau berdoa. Seringkali kita berdoa, ya kalau dijawab ya oke, nggak dijawab ya nggak apa-apa gitu ya saudara. Kita berdoa lalu kita lupa. Coba kita berdoa seperti janda ini. Punya iman. Janda ini punya iman kepada si hakim ini. Kita punya Allah yang adalah hakim yang adil. Haleluya. Hakim yang penuh dengan belas kasihan. Hakim yang mengasihi anak-anaknya. Tidak mungkin dia tidak menjawab doa-doamu. Saya saudara, apapun masalah persoalan, jangan lari kemana-mana. Banyak orang mengharapkan si ini, si anu, si itu, semua didatangi, minta tolong. Saudara akan kecewa, tenanglah di kaki Tuhan, berdoalah, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Saudara tidak percaya kepada Tuhan kan, kalau Tuhan bisa menolong Anda. Kenapa Anda tidak berdoa? Karena hati kecilmu tidak percaya. Seperti Musa, waktu bangsa Israel minta burung puyuh, Tuhan bilang, oke, besok aku kirim. Musa bingung saudara. Lah Tuhan, gimana ini bangsa ini begitu banyak? Dan Tuhan bilang, kamu ragu pada kuasaku Musa? Hanya Tuhan tidak berdoa karena tidak percaya. Makanya di akhir dari perumpamaan ini Tuhan Yesus ngomong, kalau anak manusia datang ke muka bumi, masih ada iman enggak? Haleluya, haleluya, bersyukur saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Ayo persisten dalam doa. Apapun yang Anda rindukan, minta kepada Tuhan. Ada satu ayat, saya akan tutup bagian kedua ini dengan ayat ini. Masih di Injil Lukas, Tuhan Yesus berkata, minta maka akan diberi. Cari, kamu akan mendapat. Ketok, pintu akan dibukakan. Karena setiap orang, perhatikan kata setiap orang yang selalu diulang-ulang. Setiap orang yang minta pasti menerima. Setiap orang yang mencari pasti mendapat. Dan setiap orang yang mengetok pintu pasti dibukakan baginya. Saya tahu saudara punya banyak kebutuhan. Ada saudara yang membutuhkan lapangan kerja yang baru. Macam-macam kebutuhan saudara. Ada saudara yang terpuruk, terlibat dengan keuangan, hutang piutang dan sebagainya. Mari saudara berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan mampu untuk menolong Anda dengan kuasanya yang ajaib. Haleluya. Berdoalah. Anda juga harus menjadi seorang pendoa. Bagian yang ketiga. Kata yang ketiga yang muncul berkali-kali dan dicatat di dalam Alkitab, dalam 4 Injil tentu yang terbanyak karena di dalam perjanjian baru dia adalah yang nomor 2, kata Roh Kudus ini. Yang pertama di Kisah Rasul, kalau Kisah Rasul memang cerita tentang Roh Kudus ya. Nah saudara-saudara, kita lihat beberapa ayat yang mencatat tentang hubungan Yesus dengan Roh Kudus. Pasal 1 ayat 35 dikatakan Yesus lahir dari Roh Kudus. Pasal 3 ayat 22 dikatakan dia diurapi oleh Roh Kudus waktu dia dibaptis. 4 ayat 1 Yesus penuh dengan Roh Kudus. 4 ayat 14 Yesus melayani dengan kuasa Roh. Dan 24-29 ayat terakhir sebelum Injil Lukas ditutup, dia berjanji kepada murid-muridnya akan mencurahkan Roh Kudus. Dan saya akhiri bagian ini dengan pasal 3 ayat 16 dikatakan, Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus melayani. Dia tidak pernah dengan kekuatan sendiri, walaupun dia adalah anak Allah. Tapi dia benar-benar mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanannya. Dia dekat dengan Roh Kudus. Dia orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang melayani dengan Roh Kudus, yang bekerja dengan kuasa Roh Kudus, yang bersandar kepada Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh Rohku, kata Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kita bisa melakukan segala sesuatu. Mari sebagai orang percaya, kita mau belajar bersandar kepada Roh Kudus. Tentu kita punya talenta karunia, itu pasti, itu Tuhan yang beri. Tapi ingat, talenta karuniamu kalau tidak diurapi oleh Roh Kudus, semua sia-sia. Kalau bukan Roh Kudus yang mengurapi engkau, tidak ada gunanya. Tidak menghasilkan kekekalan, sesuatu nilai dalam kekekalan. Jadi Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup Yesus.
terlebih dalam hidup kita. Sebab itu saya mendorong, ayo minta Roh Kudus. Baik yang sudah penuh maupun yang belum penuh, minta, berdoa, minta Roh Kudus itu. Di akhir zaman ini kita sangat butuh Roh Kudus. Minta, karena ini saat-saat di mana pintu kemurahan Allah dibuka lebar oleh Tuhan. Seperti zamannya Yusuf, sebelum 7 tahun kekeringan, Tuhan beri 7 tahun kelimpahan. Di mana Roh Kudus itu disiapkan bagi setiap orang yang minta, yang rindu kepada Roh Kudus. Saudara minta, saudara berani minta, Tuhan berani memberi. Camkan perkataan saya. Kalau Anda berani minta, Tuhan berani kasih. Saya minta. Sekali lagi di Injil Lukas ada pernyataan yang kita semua tahu bukan? Kalau anak minta roti, masa bapak dikasih ular dan seterusnya. Dan dia tulis dengan sebuah kalimat di sini. Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Minta Roh Kudus, saudara-saudara. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk kita berjalan dalam kehendak Allah. Awas, ada musuh, daging, roh selalu bertentangan. Bagaimana kita bisa mengalahkan daging? Salah satunya yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Jadi itu mari kita bersyukur buat Injil Lukas yang luar biasa ini. Dalam Injil Lukas ini kita mengenal Yesus sebagai a man of mercy, a man of prayer, and a man of Holy Spirit. Dan kita sebagai pengikut Yesus, kita harus sama seperti Yesus. Menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan, orang yang berdoa, dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.